Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Safah Restuning Hayati, SEMAEK, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Sebelum itu, perkenalkan saya Nur Latifah dengan NIM 225221059 dari kelas AKS 4B ingin menjelaskan mengenai ekspor dan juga impor. Yang pertama, apa sih ekspor itu? Ekspor adalah pembelian negara lain atas barang buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Menurut Sukarno tahun 2008, faktor terpenting yang menentukan ekspor adalah kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Ekspor menjadi salah satu keuntungan dari kerjasama dengan negara lain untuk menambah devisa negara. Kegiatan ekspor terbesar di dunia dipegang oleh Cina, menurut Yang dan Ren tahun 2020. Selain itu, Cina juga adalah salah satu mitra dagang terbesar yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian, apa sih impor itu? Impor dapat diartikan sebagai pembelian barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri dengan perjanjian kerjasama antara dua negara atau lebih. Kegiatan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Menurut Ratnasari tahun 2012, produk impor merupakan barang-barang yang tidak dapat dihasilkan atau negara yang sudah dapat dihasilkan, tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan rakyat. Hal ini terjadi akibat dari negara yang tidak mampu dalam berproduksi secara efisien, sehingga mengakibatkan berbagai negara melakukan kegiatan impor untuk mengatasi kekurangan pada kebutuhan negara. Bagi sebuah negara, ekspor, impor, dan perdagangan internasional keseluruhan ialah satu bagian yang penting dari sebuah perekonomian tingkat nasional. Dampak dari kegiatan tersebut bisa berpengaruh pada kegiatan pembangunan sebuah ekonomi. Adanya ekspor impor dapat mempengaruhi produk domestik bruto atau PDB yang kemudian akan dapat mendorong pertumbuhan sebuah ekonomi. Sejalan dengan teori perdagangan internasional, apabila jumlah barang atau jasa yang diekspor ke luar negeri semakin banyak, maka di dalam negeri harus memproduksi barang dan jasa lebih banyak juga. Kenaikan barang impor akan menaikkan barang produksi yang diimpor dari luar negeri, sehingga produktivitas dalam negeri semakin menurun, yang akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Sesuai dengan pendapat Setianingrum, pada tahun 2016, tingginya impor akan dapat menurunkan produksi dalam negeri dan berdampak pada tingginya pengangguran serta pendapatan menurun dan daya beli masyarakat ikut turun. Ekspor dan impor diperlukan untuk merangsang dan meningkatkan produktivitas barang dan jasa dari negara sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Hasil dari devisa tersebut dapat digunakan untuk membiayai impor sebagai nilai tambah dari proses produksi dan dapat juga membiayai pembangunan daerah. Menurut Udin tahun 2010, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui ekspor dan impor ada beberapa cara, yaitu memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dengan memperluas aktivitas ekspor dan mengurangi impor suatu negara. Perluasan tersebut dengan mendorong produksi produk ekspor untuk meningkatkan produk menjadi barang spesialisasi dengan tingkat keterampilan di sektor ekspor. Dengan adanya hal tersebut, laju pertumbuhan ekonomi dipercepat melalui peran aktif mempromosikan barang dan jasa dari ekspor. Pada impor, negara dengan pendapatan menengah diharapkan dapat menurunkan impor agar perekonomian berjalan positif, agar volume impor tidak menyebabkan angka negatif atau defisit. Kemudian neraca perdagangan sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekspor dan juga impor. Neraca perdagangan adalah selisih antara nilai ekspor dan nilai impor menurut Badan Pusat Statistik tahun 2020. Kondisi ini menjadikan semakin jauh jarak antara nilai ekspor dan impor, maka semakin jauh pula grafik neraca perdagangan dari garis nol. Pada saat yang sama, peningkatan ekspor tidak sebanding dengan impor. Nah, berikut adalah data ekspor dan impor pada tahun 2019. Pada tahun 2019, ekspor itu terbanyak pada sektor non-migas sebesar 155.893,73 juta US dollar. Sedangkan impor itu terbanyak pada raw material support atau bahan mentah produksi sebesar 126.355,56 juta US dollar. Kemudian pada tahun 2020, ekspor terbesar itu pada sektor non-migas sebesar 154.940,75 juta US dollar. Sedangkan impor itu paling banyak pada raw material support sebesar
$209,94 juta US dollar. Kemudian pada tahun 2021, ekspor terbesar itu pada sektor non-migas sebesar $219.362,09 juta US dollar. Sedangkan impor terbesar yaitu pada raw material support sebesar $147,380,17 juta US dollar. Pada tahun 2022, ekspor terbesar itu terdapat pada sektor non-migas sebesar $275.906,09 juta US dollar. Sedangkan impor itu terbesar pada raw material support sebesar $181.260,06 juta US dollar. Kemudian pada tahun 2023, sektor terbesar ekspor yaitu pada sektor non-migas sebesar $242.874,55 juta US dollar. Sedangkan pada impor terbesar pada raw material support sebesar $155,84 juta US dollar. Sedangkan ekspor dan impor pada tahun 2024 periode Januari sampai Maret itu terbesar ekspor pada sektor non-migas sebesar $58.406,79 juta US dollar, sedangkan impor terbesar pada raw material support sebesar $39.971,96 juta US dollar. Nah, berikut ekspor dan impor pada tahun 2019 hingga pada tahun 2024. Ekspor terbesar itu pada tahun 2022 hingga mencapai angka 300 juta US dollar. Sedangkan impor terbesar itu juga pada tahun 2022 dengan hampir mencapai 250 juta US dollar. Impor barang mentah mendominasi impor Indonesia, menunjukkan ketergantungan industri Indonesia terhadap bahan baku yang berasal dari luar negeri. Pemerintah sebaiknya juga memperhatikan sektor pertanian di mana potensi alam yang dimiliki sangat berlimpah. Diharapkan sektor ini dapat lebih berperan dalam mendorong pertumbuhan neraca perdagangan Indonesia. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.